Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Sandra Swordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara mengatasi grogi ketika kamu masuk dalam lingkungan yang baru ya. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya, webinar Unlimited Success, cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Kamu bisa join secara gratis tanggal 5 Februari 2023 hari Minggu ya, dari jam 8:30 sampai 8:30 malam WIB via Zoom. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, mari kita bahas gimana cara biar nggak grogi dengan lingkungan baru ya. Nah, untuk membuka ini, saya jadi teringat satu buah quote yang mengatakan bahwa makhluk hidup yang bisa bertahan hidup lama itu ternyata bukanlah makhluk hidup yang terkuat ya. Seperti dinosaurus misalnya. Dia yang terkuat, tapi dia nggak bisa bertahan hidup lama. Why? Kenapa? Karena dia tidak bisa beradaptasi. Ketika ada meteor dan lain-lain, segala macam perubahan segala macam, dia tidak bisa bertahan, akhirnya mati, akhirnya punah kayak gitu. Jadi yang paling penting untuk kita bisa bertahan, hidup dan terus bertumbuh, yaitu adalah adaptasi. Dan yang harus diingat adalah satu hal yang pasti dalam hidup ini, itu adalah perubahan. Dan karena perubahan itu pasti, maka dari itu kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, agar kita bisa tetap terus survive, agar kita bisa tetap terus bertumbuh. Nah, jadi gimana sih caranya gitu ya untuk bisa beradaptasi? Ya kamu harus bisa observe atau mengamati, cepat untuk mempelajari apa yang terjadi pada lingkungan barumu. Kayak misalnya contoh, waktu itu saya di Bontang atau Kalimantan Timur kan dari lahir sampai SMA waktu itu. Dan ketika SMA saya sempat dapat kesempatan untuk latihan basket di Surabaya dengan salah satu klub di sana kayak gitu. Dan ketika latihan itu saya manggilnya kayak Mas, Mbak gitu. Tapi ternyata di sana lebih seneng dipanggil Koko kayak gitu. Koko atau Cece kayak gitu. Dan saya mendapatkan feedback itu. Dia bilang, saya masih ingat banget, dia bilang bahwa oh di sini manggilnya jangan Mas, Mbak, di sini manggilnya Koko atau Cece ya gitu. Oh, oke, ya udah, karena mengetahui hal itu ya udah saya panggil halo kok, gimana kok? Gitu. Itu salah satu bentuk saya beradaptasi kayak gitu. Karena kita harus bisa beradaptasi di manapun kita berada kayak gitu. Kalau istilahnya di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak gitu. Jadi di mana kita ditempatkan atau berpijak, ya udah kita harus beradaptasi dengan daerah situ, ya, daerah tempat kita berpijak tadi. Jadi harus bisa beradaptasi. Dan begitu pun ketika saya ke Jakarta gitu, ya, tadi kan Surabaya tuh ya. Sekarang ke Jakarta pun juga sama. Oh ternyata di lingkungan sini itu bekerja keras ya di Jakarta ya. Kayak semuanya tuh hustle gitu. Hustle tuh kerja keras gitu. Dan ya saya pun juga, puji Tuhan saya juga tipenya kerja keras gitu ya. Jadi dengan cepat bisa beradaptasi kayak gitu. Jadi kamu harus beradaptasi. Bahkan even saya saat ini ketika saya tinggal karena rumah saya lagi direnov, akhirnya saya tinggal di rumah mertua. Di situ juga ada satu keluarga lain juga dengan orang lain. Tapi ya namanya saya tinggal di tempatnya orang, ya saya harus bisa beradaptasi. Gimana gaya hidupnya seperti itu, ya saya harus bisa beradaptasi. Bagaimana komunikasinya dan lain-lain. Ya, meskipun harus digarisbawahi, tetap akan ada prinsip-prinsip yang tidak bisa kita ubah gitu ya dalam diri kita. Dimana pasti ada prinsip-prinsip yang sudah tertanam lah dalam diri. Tetapi dari cara bicara, gaya hidup misalnya, ataupun attitude, sikap-sikap yang harus kita miliki, kesopanan, nah itu kita harus sesuai dengan dimana kita berada kayak gitu ya. Nah lalu gimana caranya agar kita bisa cepat beradaptasi kayak gitu? Tadi ya, yang pertama kamu harus bisa observe dulu situasinya seperti apa. Terus kamu bisa ngikutin nih budayanya seperti apa kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya ada yang negatif tidak perlu kamu ikutin. Ya jadi kamu bisa tetap nolak kalau ada kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Kayak misalnya saya contoh ketika saya mau beradaptasi di suatu perusahaan baru waktu itu. Terus ada orang yang mengatakan bahwa udah di sini santai aja lah. Yang penting kamu bisa dekat sama si A. Ya udah habis itu santai-santai aja, nggak usah terlalu kerja keras di sini kayak gitu. Nah, dia bilang seperti itu, tapi kita juga harus bisa memfilter ini bener nggak budaya di sini seperti itu kayak gitu.
Kalau memang nggak bener ya jangan diikuti, dan saya tahu itu nggak bener. Itu dikatakan oleh dia agar dia ada teman lain yang santai-santai aja, nggak perlu kerja keras kayak gitu. Ya, ketika kita tahu itu nggak cocok sama prinsip kita dan itu tidak benar gitu ya, dimana kita punya pekerjaan, dimana itu adalah sebuah amanah, tapi kita tidak melakukannya dengan baik, ya jangan diikutin kayak gitu. Jadi ketika kamu bisa beradaptasi pun, kamu juga harus bisa memilih-milih mana yang perlu kamu ikuti dan mana yang tidak. Ya. Nah, terus gimana caranya biar bisa cepat beradaptasi? Saran dari saya, kamu harus sering-sering berada atau melakukan hal-hal yang di luar zona nyamanmu. Misalnya contoh, kamu tidak nyaman misalnya ngumpul dengan orang baru misalnya. Ya kamu ikutlah komunitas, berkumpullah dengan orang baru. Jadi kamu gak nyaman, tapi kamu di situ mau gak mau harus beradaptasi. Gimana cara ngobrol, gimana cara diskusi, gimana cara membangun keakraban gitu kan. Dulu saya sering banget tuh disuruh ibu saya ikut sama keluarga orang lain waktu itu ke Samarinda. Jadi saya tinggal di Bontang, terus saya diminta ke Samarinda. Di situ saya ngikut keluarga tersebut, nggak nyaman sebenarnya gitu ya. Tinggal di rumah saudaranya lagi, disuruh makan, terus jalan-jalan bareng-bareng sama keluarga lain gitu. Kayak saya terasing sendiri, tapi dari situ saya jadi belajar bahwa oh ini yang namanya adaptasi kayak gitu. Dan waktu itu saya merasa nggak nyaman dan kesel gitu, ngapain aku kayak gini, mendingan aku di rumah aja main PS ataupun main bola atau main basket sama teman-teman kayak gitu. Tapi ketika saya kuliah, saya justru bersyukur bahwa dulu ibu saya dalam tanda kutip maksa saya ikut tersebut. Akhirnya saya jadi belajar gimana cara beradaptasi dan bisa dipraktekin, bisa dilakuin sampai sekarang. Ya. Jadi mungkin itu tentang cara beradaptasi. Jadi kamu prinsipnya tadi ya, kamu harus observe budaya di tempat yang dimana ingin kamu tuju atau sedang kamu tuju. Terus kamu bisa ikutin, dan tapi kamu juga harus filter mana yang positif, mana yang nggak positif. Tentu kamu jangan ikutin hal-hal yang di luar dari prinsip yang negatif terutama ya, jangan diikutin. Kamu harus filter juga. Dan untuk melatih itu kamu harus sering-sering mempush dirimu untuk melakukan hal-hal yang positif namun kamu tidak nyaman. Ya, jadi kamu memperluas zona nyamanmu atau kamu membiasakan diri ya dengan sengaja menempatkan dirimu pada situasi baru, kenalan sama orang baru sehingga membuat kamu berada di luar zona nyamanmu, sehingga kamu memperluas zona nyamanmu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.